Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Berikut ini adalah kegiatan berbasis proyek, ya. Nah, untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini ya. Ini adalah playlist. Link playlist ini ada di kolom deskripsi. Dengan menggunakan playlist, pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut, ya. Selain link, bisa langsung tap saja di channel, ya. Masuk ke channel lalu cari playlistnya adalah kelas 5 buku tematik, mudah dicari ya, sudah saya atur. Kegiatan berbasis proyek dan literasi sekarang. Ini ya, bersihkan sampah untuk kebersihan, stop. Ini apa ini, tanamlah untuk penghijauan ya. Ini adalah cara bagaimana kita membuat poster ya, membuat poster. Nah, ini kegiatan di perpustakaan halaman 137. Pembelajaran 1 ya, kita mengamati dan mendeskripsikan. Lakukan wawancara kepada warga sekolahmu ya. Warga sekolah itu termasuk Bapak Ibu guru, penjaga sekolah ya. Mungkin yang menjual di kantin, siapapun ya. Bisa kepala sekolah, guru, siswa, penjaga sekolah. Tanyakan pada mereka pertanyaan-pertanyaan mengenai informasi berikut. Ya, kegiatan ekonomi dalam keluarga, misalnya dalam perdagangan, pertanian, industri, peternakan atau jasa apa yang dilakukan. Kegiatan sehari-hari yang menggunakan air, baik untuk keperluan rumah tangga maupun kegiatan ekonomi. Ya, untuk keperluan rumah tangga masak di rumah, kegiatan ekonomi masak untuk dijual. Ya, bedanya sama-sama masak. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang untuk menghasilkan uang ya. Kalau di rumah ya enggak ya, untuk dikonsumsi sendiri. Perkiraan air yang digunakan untuk setiap kegiatan ya. Jadi sumber air yang digunakan bisa sumur, PDAM atau sumber lain ya. Mungkin mata air di sekitar rumah ya. Catatlah hasil wawancaramu pada tabel berikut ini. Nama misalnya Ali ya, Ali. Kegiatan ekonomi dalam keluarga siapa gitu ya, keluarga Budi misalnya ya. Kegiatan menggunakan air, perkiraan ya, keluarga Ali aja ya, keluarga sendiri ya, keluarga Ali ya. Jadi kita nggak usah kemana-mana, cukup mengamati yang di rumah aja. Kegiatan menggunakan air, perkiraan banyak air yang digunakan sumber air ya. Minum ya, minum banyak air yang digunakan dalam liter. Ini sehari kira-kira kita minum paling tidak 2 liter air ya, 2 liter air ya. Perkiraan air yang digunakan untuk minum dalam liter 2 liter ya. Kita mendapatkan air kan bukan hanya dari minuman aja kan, dari buah juga ya. Sumber air misalnya ini adalah sumur contoh ya. Kemudian untuk mencuci ya, justru mencuci ini lebih banyak ya, lebih banyak ya. Ini bisa sumur atau PDAM ya, disesuaikan di rumah itu apa gitu ya. Mencuci ini satu bak besar itu kira-kira ada kalau 15 liter lebih itu. Dan bisa sampai 50 lebih, 50 liter. 50 liter ya. Mencuci lebih banyak toh ya. Sumber air misalnya sumur juga di desa ya. Ini kemudian masak, justru masak nggak terlalu banyak, nggak sebanyak mencuci ya. Masak mungkin cuman butuh 10 liter. Masak butuh 10 liter ya, menanak nasi, bikin sayur ya, sumur.
Kemudian mencuci piring, ini mencuci baju ya. Nah, mencuci piring dan peralatan dapur ya. Mencuci peralatan dapur. Ini hampir sama dengan mencuci baju. Kita budgetkan 50 liter. Nah, mungkin segitu. Mungkin mencuci motor. Nah, mencuci banyak ya. Mencuci motor. Nah, ini kalau kita bisa gunakan air hujan, bilasannya baru air bersih. Nah, itu bisa menghemat ya. Nah, ini ya sama juga ya, kira-kira 50 literan. Mungkin kurang lah kalau motor ya. Motor itu lebih sedikit, mungkin 25 liter. Ya, separuhnya sumur. Ya, kita apalagi yang butuhkan air ya, minum. Ini per orang ya, per orang 2 liter. Kalau tinggal mengalikan satu keluarga berapa liter. Ya, anggap saja 5 orang 10 liter gitu aja ya, 10 liter untuk minum seluruh keluarga. 10 liter airnya dikoreksi, 10 liter untuk seluruh anggota keluarga ya. Ya. Sama dengan memasak ya, untuk seluruh anggota keluarga juga. Ya, misalnya satu rumah 3 orang misalnya. Ya. Kegiatan keluarga misalnya ini ya, bukan perorangan keluarga. Kemudian di keluarga itu yang membutuhkan air apalagi? Untuk mandi ya, mandi ini hampir sama dengan mencuci ya. Mandi itu butuh agak banyak ini ya, misalnya satu orang butuh 30 liter, kalau 3 orang ya bisa 60 liter, untuk 6 orang 60 liter sumur ya. MCK ya, ini termasuk mandi cuci, intinya mandi. Terus mungkin yang membutuhkan air lagi, menyiram tanaman ya, taman depan rumah ini enggak banyak. Taman depan rumah di pot-pot itu ya, mungkin 2 liter cukup ya, untuk seluruh pot-pot 2 liter ya, tergantung potnya seberapa banyak juga ya. Secara umum lah, potnya mungkin ada 10 buah gitu, 2 liter cukup sumur ya. Ini contoh dari tabel wawancara, identifikasi 10 kegiatan yang terbanyak menggunakan air. Tulislah dalam tabel berikut. Kamu juga dapat menyajikannya dalam diagram. Nah, ternyata kegiatan yang paling banyak menggunakan air ini adalah mencuci peralatan mandi. Mandi ini paling banyak ya, mandi paling banyak dalam keluarga itu ya, sampai kira lebih 60 liter itu mandi. Terus kemudian diikuti mencuci baju, mencuci piring ya, mencuci baju bisa sampai 50 liter, mencuci piring, peralatan dapur gitu ya, jangan hanya piring, peralatan dapur bisa sampai 50 liter ya. Mencuci motor ini sampai butuh berapa ya ini, 25 liter ya. Kalau sepeda mungkin lebih kecil ya, mungkin 20 liter sudah cukup. Tapi mencuci memang butuh air cukup banyak ya. Dan kita mengepel ini sedikit, nanti terakhir ini yang agak banyak dulu ya. Mencuci motor, di sini memasak dan minum masing-masing 10 liter ya. Memasak 10 liter cukup, 10 liter cukup ya sehari masak ya, untuk masak lah ya. Masak 10 liter cukup. Terus kemudian
Minum 10 liter, satu keluarga misalnya 3 orang cukup kan? Minum 10 liter, kira-kira lebih segitu. Terus kemudian sebentar. Casnya perlu dimasukkan. Kemudian apalagi yang membutuhkan air ini? Kegiatan rumah tangga yang membutuhkan mengepel sedikit ya. Mengepel lantai itu 1 ember biasanya Pak Ali Jumaan. Mengepel lantai 2 liter cukup. Mencuci yang banyak ya, mencuci masing-masing 50 liter. Mencuci baju, mencuci piring. Mandi yang paling banyak 60 liter. Mandi itu paling banyak. Ya penggunaan air di rumah tangga yang paling banyak mandi itu. Kalau mengepel 2 liter cukup ya, kan kita sapu dulu baru kita pel. 2 liter, menyiram tanaman 2 liter cukup. Ya, menyiram tanaman bunga ya depan rumah ya, depan. Kalau sampai di kebun-kebun ya enggak cukup. Bunga depan rumah ya di pot ya, di pot itu 2 liter cukup ya. Terus apa lagi kegiatan yang membutuhkan air? Mandi, mencuci baju ya, wudhu. Oh iya, berwudhu ini agak banyak ini ya, berwudhu itu sekali wudhu 1 ember. 1 ember itu sekitar 5 liter. 5 liter sehari 5 kali 25 liter. 25 liter sampai 75 liter ini. 75 liter. Ya, hampir sama dengan mandi ini ya. 1 ember itu mungkin 5 liter ada enggak? 1 ember mungkin 2 liter. 2, enggak sampai 5 liter. 1 ember 2 liter. Wudhu pakai air 2 liter cukup rasanya. 2 liter kali 5 tapi ya, kali 5 10 30 liter. Ya. Berarti mandi itu 60 liter enggak cukup rasanya ya. Mandi itu paling enggak 3 ember, agak besar. 3 ember agak besar, 1 ember itu bisa 5 liter. 15 liter sekali mandi. Tapi mandi kan cuman sehari, ini belum saya kalikan ini. Sehari 2 kali. Ya 120 liter kalau sehari 2 kali. Ya. Sehari 2 kali. Sebentar, ember itu kira-kira 5 liter ya. Ember kamar mandi itu 5 liter. 5 liter kali mungkin mandi sama bilasnya butuh 10 liter satu orang. Satu orang 10 liter sehari 2 kali 15 liter satu orang sekali mandi minimal itu sudah minim ini. 15 liter mandi sehari 2 kali 30 kali 90 liter ini untuk 15 kali 2 30 90 liter ini dikoreksi. Mandi ini 90 liter kalau sehari 3 orang ya, 3 orang ini dikoreksi juga. Mandi ini 90 liter ini banyak mandi itu. Ini minimal, ini kebutuhan minimal 90 liter ya. Satu keluarga 3 orang. 3 orang. Nah, ini kebutuhan minimum ya. Oh, ini sehari aja sekian minimum. Kegiatan apa saja membutuhkan banyak air? Ini terutama bersih-bersih ya, mandi, mencuci, mandi dan mencuci. Mengapa kegiatan ini memerlukan banyak air? Karena ada prosesnya banyak ya. Jadi karena ada 3 proses ya. Karena ada beberapa tahap ya dalam proses
dalam proses. Pertama, membasahi, ya, kedua, memberi sabun, yang ketiga, membilas. Dan semuanya butuh air. Ya, apa fungsi air dalam kegiatan itu? Ya, sebagai pembersih, sebagai pelarut kotoran, pembersih atau pelarut kotoran. Apa fungsi dari kegiatan itu? Agar, ya, kita hidup higienis, agar kita sehat, ya, terhindar dari penyakit, ya, agar kita terhindar dari penyakit, ya, terhindar dari penyakit dengan hidup bersih dan higienis ya, bersih-bersih, ya, ternyata yang paling banyak. Dari kegiatan pada pembelajaran 1, kamu dan teman-temanmu telah mengetahui aneka kegiatan yang membutuhkan air. Amati lagi data yang kamu dapatkan, ya. Dari data tersebut analisislah masalah-masalah berikut. Apakah akibatnya jika kegiatan itu tidak dilakukan? Ya, kita hidup kita akan mudah terserang penyakit, gitu aja. Kita akan mudah terserang penyakit. Kita akan mudah terserang penyakit. Ya, masa iya kita nggak mandi, terus piring yang baru kita pakai nggak dicuci? Ya, itu kan pasti untuk sarang kuman. Dipakai untuk makan lagi, ya, kita bisa terserang penyakit perut. Ya, apakah yang terjadi penggunaan air jika dikurangi untuk setiap kegiatan tersebut? Ya, kurang bersih. Ya, maka proses, ya, pembersihan kurang sempurna. Dan ada risiko, ya, terdapat bibit penyakit. Ya, misalnya penyakit kulit, ya, saat kita mandinya enggak bersih, ya, terdapat bibit penyakit. Apakah setiap kegiatan itu memerlukan air bersih? Ya, untuk mandi air bersih, mandi air kotor kita malah lebih kotor, ya. Kegiatan apa saja harus menggunakan air bersih, ya. Kegiatan yang menggunakan air bersih itu yang pertama pasti minum, terus membersihkan diri, ya, mandi, ya, mencuci, ya, ini pasti butuh air bersih. Minum, mandi, mencuci, pasti ini, ya, kebutuhan manusia. Kegiatan apa saja yang dapat menggunakan air bekas pakai kegiatan lain, misalnya air bekas cuci piring. Nah, untuk menyiram tanaman. Nah, tanaman di pot bisa pakai air bekas cucian beras misalnya, lebih bagus untuk pertumbuhan karena di situ banyak terkandung vitamin dan mineral. Ya, apa akibatnya jika seluruh kegiatan tersebut memerlukan air bersih? Ya, persediaan air cepat habis, maka persediaan air bersih cepat habis. Ya, persediaan air bersih cepat habis. Apa yang dapat dilakukan untuk menghemat penggunaan air bersih? Ya, misalnya menggunakan air bekas cucian untuk menyiram tanaman. Air bekas cucian untuk menyiram tanaman. Nah, ini terus menampung air hujan. Untuk cuci kaki dan menyiram tanaman. Ya, memastikan menutup keran dengan rapat, memastikan
Menutup keran dengan rapat. Menutup keran dengan rapat. Ya, memastikan tidak ada kebocoran pipa air. Tidak ada kebocoran pipa air. Nah, ini yang bisa dilakukan. Ya, kita lanjutkan. Oh, ya waktunya ganti ini. Nanti slide. Kita lanjutkan pembelajaran 3. Ya, ini settingnya saya rubah dulu. Ya, biar warnanya enak. Dari hasil kegiatan pada pembelajaran 1 dan 2, buatlah karya poster. Poster memuat hal-hal berikut. 1. Deskripsikan kegiatan yang memerlukan banyak air disertai manfaat kegiatan itu bagi kehidupan. Ya, jadi untuk nomor 1, ternyata kegiatan yang memerlukan banyak air adalah mencuci. Ya, mencuci, mandi dan mencuci. Ya, mandi dan mencuci adalah kegiatan rumah tangga yang paling banyak mengkonsumsi air bersih. Mengkonsumsi air bersih. Ya, jenis kegiatan yang dapat menggunakan air bekas pakai kegiatan lain, misalnya menyiram tanaman, mencuci sepeda, sepeda. Ya, bisa bekas cuci baju dipakai untuk nyuci sepeda ya, mencuci motor, mencuci mobil. Ya, ini bisa menggunakan bekas cucian baju. Ya, bisa menggunakan air bekas mencuci baju misalnya. Cara menghemat penggunaan air untuk jenis-jenis kegiatan yang memerlukan air bersih. Ya, gunakan air seperlunya. Gunakan air seperlunya. Ya, kegiatan yang memerlukan air bersih. Kemudian bisa menggunakan air hujan untuk keperluan tertentu, misalnya mencuci kaki, menggunakan air hujan untuk kegiatan tertentu ya, keperluan tertentu. Nah, tentu saja bukan untuk minum ya. Kalau terpaksa sih tidak apa-apa. Ya, karena terutama kalau di kota air hujan itu banyak telah melewati ini ya, gas-gas pembakaran dan lain, dan jadi bersifat asam. Ya, seperlunya. Kamu dapat membuat sebuah poster yang memuat seluruh informasi itu. Kamu juga dapat membuat poster untuk setiap jenis informasi yang disajikan. Ya, kerjakan secara berkelompok, buatlah postermu semenarik mungkin. Tambahkan foto-foto yang sesuai. Jumlah poster yang akan dibuat misalnya 2 ya. Nah, di sini ya poster 1 dan 2, informasinya apa? Misalnya yang pertama kita ini gunakan air seperlunya. Misalnya kita bikin poster di sini, saya bikin ruang kosong. Misalnya saya bikin seperti ini. Jadi gambar keran misalnya ya, gambar keran ya, seperti ini ya, ya, gunakan air seperlunya, misalnya apa ya, ingat gunakan air seperlunya. Saya ingin gambar gini ya, misalnya apa ya,
Nah, gambar biasanya ingat kan pakai jari gini. Nah, ternyata nggak mudah gambar gini ya. Gambarnya gimana sih? Oh iya, iya, iya. Jadi kita harus mencontoh tangan kita ternyata. Ya. Seperti ini. Ya. Ingat, gunakan air seperlunya. Atau mungkin ini sebentar, ini jarinya kurang pas ini. Ya, jadi kelihatannya tegas kalau ya, gini ya. Ingat, gunakan air seperlunya. Air seperlunya. Ya, misalnya gitu ya. Jadi ini adalah sketch dari sebuah poster, atau mungkin posternya seperti ini. Gunakan air hujan ya. Gunakan air hujan untuk menyiram tanaman. Ya, jadi di sini kita bikin gentong gitu ya. Ini ada awan ya. Ini airnya jatuh. Gunakan air hujan untuk menyiram tanaman. Ya. Menghemat air dengan memakai air hujan untuk menyiram tanaman. Nah, misalnya ini dikasih gambar pohon gitu ya. Pohonnya tersenyum. Oke. Nah, ini adalah contoh poster. Ayo kita kerjakan bagian sininya. Informasi poster pertama adalah informasi untuk menghemat air ya, menggunakan air seperlunya. Ya, menggunakan air seperlunya. Dan segera menutup keran setelah itu. Nah, kemudian informasi kedua adalah menggunakan air hujan untuk menyiram tanaman. Menggunakan air hujan untuk menyiram tanaman. Jadi kita buat penampungan air kecil gitu ya, di gentong itu kita taruh di talang. Lumayan ya, tanaman depan rumah, di halaman rumah, di serambi rumah itu kan banyak tanaman ya. Di pot itu bisa menggunakan air hujan ya, bisa menghemat air bersih. Gambarnya yang tadi ya, gambarnya memang sederhana, masih dalam bentuk sketch, ini bisa diperbaiki atau ide lain juga bisa. Kita lanjutkan pada hari keempat ini, lanjutkan untuk membuat poster ya, dan perencanaan pameran poster.
Bekerja samalah dengan sungguh-sungguh dalam kelompokmu, berbagi tugaslah di antara semua anggota kelompokmu sehingga semua aktif berperan. Ya, misalnya namanya siapa? 1. Agus. Tugasnya membuat sketsa. Ya, 2. Ali. Semua ini. Ya, tugasnya adalah mewarnai. Ya, mewarnai. 3. Budi. Menyiapkan kertas-kertas, menyiapkan bahan-bahan, peralatan. Ya. 4. Iwan, misalnya Iwan membuat konsepnya. Sebenarnya lebih duluan Iwan ya membuat konsep, dari ini, membuat konsep poster. Ya, buat konsep poster. 5. Mungkin yang mewarnai lebih dari 1 orang ya, atau lebih dari 1 project bisa. 6, 7 bisa membantu yang lain ya, bisa membantu membuat sketsa bersama Agus, membuat sketsa, misalnya siapa gitu ya, Rudi ya, membantu mewarnai ya. Jadi menyiapkan peralatan. Terus Ani mungkin membantu juga ya, mewarnai banyak ya, membuat sketsa ya, membuat sketsa juga. Dan siapa, misalnya Irfan ya, memperbaiki sketsa. Menjadi gambar yang siap diwarnai. Mungkin seperti itu, atau dibagi sesuai dengan kemampuannya masing-masing ya. Kelompokmu panitia, ini panitia kebalik Pak Ali, ini kelompok ya, tugasnya tugas kelompok. Di sini panitianya, keliru, kebalik ini yang kelompok, yang panitia nanti ya, kebalik ini ya. Ini taruh di mana ini ya? Gini aja, ini di-cut. Biru. Ini seharusnya yang panitia. Yang tadi adalah kelompok dan tugasnya. Keliru. Ini kelompok dan tugasnya, saya kira. Kalau panitia, ini panitia pameran, kebalik ya. Panitia inti pameran ini jadi tugas kelompok ya. Berbagai tugasnya diantara semua anggota kelompok, semua aktif ya. Membuat poster ya. Nomor 1, ini panitia inti pameran, Ali, ketua panitia. 2, Budi lagi. Beni, ini namanya bisa asal ya, bisa temanmu yang mau, intinya gitu ya. Maksudnya Pak Ali yang asal di sini asal nyebut nama. Yang dibutuhkan yang jelas ketua panitia, terus wakil ketua, terus 3 yang butuh pasti bendahara ya. Misalnya Siti jadi bendahara. 4,
misalnya Rudi atau siapa, nama Bima, bagian perlengkapan, misalnya Yanti, publikasi dan dokumentasi. Yang dibutuhkan ini ya, tujuan jangan lupa konsumsi. Nah, ada panitia kalau tidak ada makanan tidak enak ini ya, bendaharanya sudah, konsumsinya siapa ya, misalnya Lina sebagai konsumsi ya, jadi biar panitia ini dapat makanan, bisa bekerja dengan tenang ya. Apa yang belum? Ketua panitia, sekretaris. Ini sekretaris. Ini Bima, ini bagian perlengkapan nih yang paling capek itu. Sekretarisnya namanya siapa? Namanya ini sebagai sekretaris. Biasanya cewek ya, yang sekretaris ini Sabrina misalnya. Nah, untuk pembelajaran 5 sekelompok pameran hasil karya. Setiap kelompok memajang poster hasil karya mereka sesuai dengan pembagian tempat yang telah diatur oleh seksi dekorasi. Satu orang wakil dari setiap kelompok berdiri di dekat hasil karya kelompoknya untuk memberikan penjelasan. Kalian juga dapat memajang hasil karya selama pembelajaran tema 8. Ini ayo dipajang hasil karyanya. Melakukan refleksi pada pertemuan penutup tema ini, lakukan kegiatan refleksi dengan langkah-langkah berikut. Menuliskan kejadian-kejadian yang telah kamu lalui selama 1 minggu terakhir ya, jadi apa saja kejadian ya, misalnya yang menarik ya, pembentukan panitia pameran, secara musyawarah, wawancara ya, tentang profesi ya pada masyarakat ya, terus kemudian apa aja, kesan terhadap pengalaman tersebut, misalnya kesan terhadap pengalaman tersebut ya, ini adalah kegiatan ya, kesan ya, menjadi panitia ternyata menyenangkan, menjadi panitia ya bisa belajar banyak untuk mengorganisasi sebuah kegiatan, untuk mengorganisasi sebuah kegiatan. Nah, sebelum wawancara kita harus menyiapkan bahan yang harus pertanyaan ya, sebelum, untuk konteks yang kedua ya, sebelum melakukan wawancara kita harus menguasai materi dan menyiapkan pertanyaan yang akan diajukan. Oke, ini adalah akhir dari bagian ini ya, bagian project ya. Nanti kita akan lanjutkan di video terakhir bagian literasi. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.